Kalau kita baca literatur politik Indonesia, pada umumnya para pengamat, para sarjana itu telah punya konsensus bahwa Indonesia memasuki era kebangkitan otoritarianisme, gitu. Authoritarianism revival. Dalam suasana authoritarian revival itu, maka ruang ekspresi itu pasti menyempit. Ruang untuk beroposisi bahkan hampir tidak ada. Oposisi di parlemen misalnya. Yang ada sekarang ini seluruh partai tanpa kecuali berada dalam kontrol eksekutif. Hari ini Jakarta Post bahkan menggunakan istilah government control parliament. Parlemennya sudah dilekatkan dengan atribusi control by government gitu. Jadi bukan lagi parlemen sebenarnya, tapi sebuah peleburan antara eksekutif dengan legislatif yang hanya ada di negara-negara otoriter atau negara-negara fasis. Nah, kenapa kita jangan sampai takut berdemonstrasi? Karena demonstrasi itu bagian dari ekspresi untuk mencapai 3 tujuan. Jadi demonstrasi seharusnya bukan sekedar untuk demonstrasi. Ekspresi bukan sekedar untuk ekspresi, bahkan kebebasan bukan sekedar untuk kebebasan. Melainkan 3 tujuannya. Yang pertama adalah untuk menyatakan opini kita, expressing our opinions gitu. Untuk apa? Untuk membangun partisipasi warga. Participations of citizens gitu. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan setiap kali ada penyalahgunaan, korupsi, kerusakan lingkungan, pemanasan global gitu ya, pengerusakan hutan, deforestasi, pemusnahan satwa dan seterusnya. Bisa juga pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual dan seterusnya. Untuk apa kita mengungkap penyalahgunaan kekuasaan itu? Supaya masyarakat tercerahkan tentang realitas di sekitarnya. Ada yang tidak beres dengan sungainya yang kotor. Ada yang tidak beres dengan tetangganya yang tidak keluar rumah karena terus mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ada tetangganya yang hidup sangat mewah dan diperoleh dari korupsi dan seterusnya. Jadi tujuan yang kedua adalah exposing abuses untuk enlightening public understanding gitu. Jadi orang merasa tercerahkan, merasa mendapatkan pengertian, pemahaman tentang sesuatu. Entah itu tentang kebijakan, atau tentang kasus, atau tentang sebuah undang-undang. Yang ketiga adalah ekspresi itu punya tujuan untuk mendorong orang kira-kira bisa mengontrol jalannya kekuasaan. Baik itu kekuasaan politik ya, misalnya negara, kekuasaan bisnisnya yang sering-sering disebut sebagai oligarki, atau bahkan kekuasaan ortodoksi agama gitu, yang mungkin tidak mentolerir kelompok minoritas gitu. Nah, mobilizing protest ini itu bagian dari tujuan untuk berekspresi. Untuk apa? Untuk mengontrol atau mengawasi jalannya kekuasaan. Supaya apa ya? Supaya ia menciptakan layanan-layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Setidaknya untuk 2 hal, kesejahteraan atau keadilan sosial dan kebebasan. Nah, secara normatif sih begitu gitu. Tapi kan kita juga melihat demonstrasi itu tidak berada di ruang yang kosong ya. Apalagi dalam situasi Indonesia saat ini. Kalau kita baca literatur politik Indonesia, pada umumnya para pengamat, para sarjana itu telah punya konsensus bahwa Indonesia memasuki era kebangkitan otoritarianisme gitu. Authoritarianism revival gitu. Nah, dalam suasana authoritarian revival itu, maka ruang ekspresi itu pasti menyempit. Ruang untuk beroposisi bahkan hampir tidak ada. Oposisi di parlemen misalnya. Yang ada sekarang ini seluruh partai tanpa kecuali berada dalam kontrol eksekutif gitu ya. Hari ini Jakarta Post bahkan menggunakan istilah government control parliament gitu. Jadi parlemennya sudah dilekatkan dengan atribusi control by government gitu. Jadi bukan lagi parlemen sebenarnya, tapi sebuah peleburan antara eksekutif dengan legislatif yang hanya ada di negara-negara otoriter atau negara-negara fasis gitu. Nah, dalam ruang yang menyempit itu, teman-teman bisa baca di laporan Amnesty International judulnya Shrinking Civic Space gitu. Di website bisa di amnesty.id, bisa di amnesty.org. Dalam
tahun-tahun terakhir yang diteliti, misalnya kalau tidak salah 2019 sampai 2022, itu ada 328 serangan, baik itu di dalam konteks intimidasi atas peserta unjuk rasa, eee, intimidasi di ruang digital, sampai dengan kriminalisasi di dalam ranah dunia real gitu. Nah, dengan kata lain, dalam ruang yang menyempit itulah maka ekspresi termasuk demonstrasi tidak lagi aman gitu. Nah, bahkan bentuk ekspresi yang paling dibayangkan aman misalnya adalah ekspresi seni gitu ya, musik atau lukisan atau teater gitu. Juga di dalam suasana-suasana kebangkitan otoritarianisme atau di dalam, negara yang mengalami gejala fasisme akan berada dalam ruang yang rentan dengan bahaya. Kita bisa sebut kasusnya Sukatani ya, lagunya sebenarnya, eee, tidak menyebut nama penguasa, tidak menyebut eksplisit, seseorang yang berkuasa, hanya bayar 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 polisi misalnya. Tapi, mmm, mendapatkan satu tekanan, intimidasi, sampai mereka meminta maaf, menarik karyanya, meskipun karyanya akhirnya tetap ada di berbagai platform, tapi hampir tidak pernah mereka membawakan lagi lagu-lagu itu di dalam panggung. Pameran lukisan, belum lama ini di Jakarta, di Galeri Nasional kalau tidak salah, itu juga ada ekspresi seni yang menggambarkan, corak kekuasaan dan kepemimpinan Joko Widodo yang feodal, yang otoriter gitu ya, dan mendapatkan larangan. Larangan di dalam sebuah negara yang otoriter atau bahkan di dalam negara yang fasis begitu, kalau menurut Romo Mangunwijaya, dia tidak selalu represinya berbentuk brutal gitu, fisik gitu ya, orang dibunuh, diculik gitu ya. Tetapi bisa dalam bentuk yang terselubung. Galeri Nasional yang melarang misalnya gitu. Sukataninya yang akhirnya menarik karya-karyanya. Kalau yang brutal pernah terjadi, jangankan di dunia demonstrasi, di dalam ekspresi seni, kasus vokalisnya Senloko misalnya. Vokalisnya atau gitarisnya saya lupa, kalau nggak salah vokalisnya, disiram air keras gitu. Apapun motifnya, apapun yang terjadi di balik itu, ruang berekspresi di dalam suasana pemerintahan yang otoriter, itu berada dalam titik bahaya. Nah, lalu apakah kita jangan demonstrasi gitu? Nah ini, mmm, kalau dalam slogan-slogan demonstrasi yang pernah saya ikuti di tahun 98, ya melawan atau ditindas gitu. Jadi antara melawan represi, melawan rezim otoriter itu, atau kalau tidak melawan kita yang malah ditindas gitu. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang berada dalam keraguan-raguan gitu ya. Nah karena itu, setiap kita perlu mengenali pentingnya, strategi untuk misalnya berdemonstrasi yang tanda petik, kurang beresiko gitu ya. Kurang beresiko tuh sederhananya gimana supaya kalau demonstrasi nggak ditangkep, gimana supaya kalau demonstrasi nggak ketembak, gimana kalau demonstrasi nggak kena gas air mata gitu, dan seterusnya gitu. Meskipun perkembangan pola represi belakangan ini membuat saya cukup khawatir gitu. Saya senang dengan kesadaran para pelajar yang sangat terlihat, semakin terlihat blok politik pelajar, sekolah-sekolah, STM, bahkan SMA seperti Gonzaga, ikut aksi Kamisan, ikut aksi di dalam demonstrasi di depan DPR gitu ya. Tetapi yang mengkhawatirkan saya bukan itu, melainkan cara pihak kepolisian mengamankan mereka bahkan ketika baru tiba di stasiun dekat gedung DPR misal. Mereka belum melakukan tindakan yang sifatnya melanggar ketertiban umum, demonstrasinya saja belum, tapi sudah diamankan. Setelah diamankan, dibawa ke kepolisian, kemudian didata, data-datanya diambil oleh pihak kepolisian, lalu KJP-nya dilaporkan untuk dicabut. Atau sekolahnya ditekan untuk bisa misalnya memberikan
sanksi kepada pelajar ini. Sama seperti vokalisnya Sukatani, tempat di mana ia mengajar, sekolahnya, yayasannya, memberhentikan dia dengan cara yang tidak etis gitu. Nah, sampai di titik inilah saya kira memang kita perlu memikirkan perencanaan-perencanaan yang mungkin nggak perlu rumit gitu ya. Misalnya hal-hal yang dasar, biasanya demonstrasi itu berujung kericuhan tuh dalam keadaan seperti apa sih gitu. Nah, dalam pengalaman yang saya pernah ikuti gitu sampai yang terakhir-terakhir Indonesia gelap dan seterusnya itu terjadi di sore hari. Kenapa? Karena negara, pemerintah membatasi demonstrasi sampai jam 6. Padahal undang-undangnya tidak ada yang membatasi itu. Sebagian di kepolisian percaya bahwa memang tidak perlu dilarang. Yang penting tidak merusak, tidak melakukan tindakan kriminal misalnya, atau tidak menghalangi ketertiban umum dan seterusnya. Tapi sebagian lagi merasa harus dibatasi. Kalau tidak, dia bisa berujung dengan mobilisasi yang lebih banyak. Kalau sudah mobilisasi lebih banyak, dia bisa menciptakan situasi di mana sebuah gedung pemerintahan atau gedung DPRD diduduki, dan kalau sudah diduduki, maka fungsi-fungsi pemerintahan tidak lagi bisa berjalan. Itu kekhawatiran dua pandangan di dalam penegak hukum. Nah, itu baru satu hal soal waktu ya, artinya jam 6 gitu. Terakhir saya demonstrasi Indonesia gelap kalau nggak salah, itu jam 5.30 saya masih di lokasi, 5.45 itu saya lihat sudah ada flares yang ditembakkan gitu ya. Dan saya lihat pasukan juga udah mulai bersiap gitu, water cannon-nya gitu. Nah, saya udah mulai minggir gitu ya. Mungkin udah bukan waktunya saya ada di dalam masa-masa seperti itu, meskipun saya ingin juga berpartisipasi, mengambil peran bersolidaritas terhadap mereka yang sudah mempersiapkan aksi, berkeringat, berpeluh gitu. Pasti kan nggak gampang, nggak mudah. Nah, itu momen-momen yang perlu dihindari kalau buat pemula misalnya gitu. Atau seorang pemula juga bisa berpikir yang lebih strategis misalnya untuk tidak berada di barisan belakang gitu. Dalam kasus mahasiswa UI, Kevin atau Choyonggi, dia sebenarnya tenaga medis. Tapi dia berada di bagian belakang. Ketika terjadi pecah demonstrasi itu direpresi, mahasiswa kan berlarian. Sebagai tim medis, Kevin dan kawan-kawan mencoba bertahan. Karena bagi mereka yang terpenting adalah keselamatan kesehatan para demonstran. Sampai demonstran itu aman, pergi meninggalkan lokasi dengan baik, mereka akan meninggalkan lokasi. Nah, sayangnya justru Kevin dan kawan-kawan menjadi sasaran aparat. Aparat melihatnya seperti mahasiswa yang tadi yang berdemonstrasi sebelumnya dan tertinggal dari teman-temannya itu. Nah, situasi semacam itu juga tidak bisa diprediksi gitu. Jadi mungkin sebaiknya tidak di belakang, mungkin di tengah atau bagian depan yang dekat dengan katakanlah ada seorang pemimpinnya atau ada seorang korlapnya atau ada seorang katakanlah yang dianggap sebagai pemegang koordinasi gitu. Biasanya orang yang sering memegang mikrofon, membagikan atau mengumumkan siapa yang akan berorasi. Nah, jadi mungkin perencanaan-perencanaan keamanan itu penting, dari menghitung waktu, menghitung lokasi gitu ya. Jadi ruang dan waktu itu sangat-sangat penting gitu. Di luar itu jangan sendiri misalnya. Atau belakangan sebenarnya dengan pengalaman di Hong Kong, pengalaman Umbrella Revolution, banyak sekali anak muda sekarang yang sudah menyiapkan diri dengan berbagai perangkat demonstrasi gitu, yang kalau diserang dengan gas air mata mereka masih bisa bertahan dengan memiliki ketersediaan oksigen, memiliki alat-alat yang jauh lebih protektif gitu, yang bisa melindungi diri dari kemungkinan dehidrasi atau kemungkinan iritasi mata gitu dan seterusnya gitu. Nah, datang bersama-sama dengan perangkat yang mungkin baik gitu ya. Juga ketika berorasi kan, demonstrasi tadi saya katakan tempat di mana kita menyampaikan ekspresi, salah satunya pendapat atau pikiran kita. Nah, dalam berartikulasi juga itu penting untuk memastikan kita juga bisa adapting the message gitu. Jadi adalah penyesuaian-penyesuaian pesan gitu. Nah, biasanya
kalau ada ungkapan-ungkapan yang mungkin dianggap keras gitu atau mungkin tidak etis gitu, itu bisa menyulut ketegangan, situasi menjadi tegang. Dalam situasi ketegangan, maka setiap kali ada reaksi yang sifatnya spontan atau yang reptilian sifatnya itu bisa mendorong kericuhan. Dan di dalam kericuhan itu siapapun bisa panik dan sebaliknya memperparah atau memperburuk keadaan. Nah, itu yang belakangan terjadi gitu. Nah, tapi itu semua juga sesuatu yang perlu dipikirkan, oleh seorang peserta demonstrasi setelah itu terjadi. Jadi, bukan berarti setelah kita mengerti waktu jangan sampai sore atau mungkin, posisi harus agak di tengah atau di depan dengan perangkat dan peralatan gitu ya, bukan berarti juga cukup itu. Pasca seandainya ada kejadian, itu juga perlu dipikirkan misalnya evakuasi. Kita paling tidak tahu kemana kita harus mencari katakanlah bantuan medis atau, ambulan. Dalam situasi krisis kemarin tanggal 25 Agustus saya dan istri saya tuh sampai mencari ambulan untuk membantu mereka yang mengalami dehidrasi dan mengalami luka-luka berat di daerah Pejompongan dan Penjernihan gitu, di mana banyak pelajar ditangkap dan terluka. Sampai 28 saya kira 28 sudah tidak mungkin terkontrol lagi, siapapun tidak mungkin misalnya memberikan sebuah tips-tips demonstrasi yang aman, karena situasinya sudah benar-benar bisa dibilang eksepsional gitu, kekecualian apalagi dengan kejadian, terlindasnya Afan Kurniawan tuh. Nah tapi, mmm mmm, semua itu perlu dipikirkan, bukan oleh setiap peserta ya, tapi setidak-tidaknya ketika kita ikut bergabung dengan sebuah kelompok, katakanlah beberapa, waktu lalu, pekan lalu, Aliansi Perempuan Indonesia menggelar demonstrasi. Paling tidak kita tahu siapa yang menjadi koordinatornya, misalnya Luviana salah satu redaktur atau pimret di, konde.co misalnya itu. Nah itu perlu diajak untuk berkomunikasi, mungkin diberitahu nih, mungkin adik saya atau ponakan saya atau anak saya nih ingin ikut demonstrasi, tolong ya di-tweet misalnya gitu. Atau kita sendiri ingin ikut, Luvi sebaiknya saya di mana, posisinya di mana, itu juga penting gitu. Atau kayak di Jogja, Forum Cik Ditiro itu forum yang menurut saya sangat strategis dan melibatkan begitu banyak lapisan kelompok masyarakat sipil, dari mahasiswa, organisasi keagamaan, sampai dengan organisasi non-pemerintah gitu. Nah, forum-forum yang ada di Forum Cik Ditiro, pertemuan, rapat, diskusi, itu tempat di mana kita bisa ikut sebelum ikut berdemonstrasi gitu. Supaya ketakutan-ketakutan yang ada dalam bayangan kita itu tidak, tidak justru menghalangi kita untuk berdemonstrasi. Kan kadang-kadang ketakutan orang pada sesuatu itu lebih besar di dalam pikirannya daripada, sesuatu yang dibayangkan oleh dia sebagai hal yang menakutkan di dalam kenyataan. Nah, backup dari, para pihak di negara atau misalnya di kepolisian itu juga penting. Kalau kita bisa punya nomor telepon atau pernah kenal sama seorang polisi, entah dia pangkatnya bawah atau rendah atau di menengah, apalagi di atas, itu nomor yang sangat penting itu. Saya berkali-kali merasakan manfaat itu ketika teman atau ketika, mahasiswa atau ketika pelajar ditangkap itu, setidak-tidaknya, ia bisa membuka akses kita. Misalnya Raffio Patra kalau teman-teman ingat, waktu pandemi kan ditangkap selama 24 jam lebih tidak diketahui keberadaannya. Teman-teman aktivis yang, marah lalu mengumumkan bahwa ia diculik gitu ya, karena tidak jelas keberadaannya. Nah, komunikasi dengan pihak otoritas atau pihak, katakanlah kepolisian misalnya, itu membantu kita. Saya telepon lalu diberitahu langsung, posisinya ada di Resmob di Polda Metro Jaya gitu. Habis itu kami dampingi gitu. Sama seperti waktu Ananda Badudu hanya menggalang dana untuk demonstrasi, bukan berdemonstrasi. Ditangkap, subuh-subuh kalau nggak salah. Nah itu juga seperti itu, teman-teman kesulitan untuk mengakses, mendampingi gitu, saya coba manfaatkan akses, ke dalam, sampai akhirnya bisa menemui dia dan membebaskannya itu. Nah itu perlu orang-orang yang, seperti itu untuk membuat kita nggak terlalu takut di dalam demonstrasi gitu.